Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan NIM PO714203241064. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asam nukleat. Sebelum kita mengetahui apa itu asam nukleat, kita harus mengetahui dulu nih di mana asam nukleat itu berada. Pertama, apa itu materi genetik? Nah, materi genetik ini sendiri memiliki tugas untuk mengatur semua aktivitas sel. Materi genetik sendiri berada pada sel nukleus atau inti sel. Nah, inti sel ini memiliki yang namanya kromosom. Kromosom ini berbentuk benang-benang halus yang memuat DNA yang selalu dililit protein. Nah, DNA inilah yang disebut dengan asam nukleat. Nah, asam nukleat sendiri dibagi menjadi dua, DNA dan RNA. Jadi, apa sih itu asam nukleat? Asam nukleat merupakan suatu polinukleotida berupa polimer linear yang tersusun dari monomer-monomer nukleotida yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Nah, dari pengertian dari asam nukleat itu sendiri, mungkin teman-teman masih bingung nih mengenai apa itu asam nukleat. Untuk itu, sebelum kita mengetahui susunan dari asam nukleat sendiri, kita harus mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Jadi, pada tahun 1869, seorang ahli kimia bernama Friedrich yang berkebangsaan Jerman melakukan penelitian nih, di mana dia mengidentifikasi susunan dari inti sel atau nukleus. Nah, dari penelitian itu ternyata inti sel itu bukan tersusun dari karbohidrat, protein maupun lemak, tapi dia tersusun dari zat yang kaya akan fosfat. Nah, karena zat ini berada di dalam nukleus, maka dinamakanlah nuklein. Tapi setelah diteliti, ternyata zat ini bersifat asam, maka disinilah disebut dengan asam nukleat. Kemudian, dari pengertian asam nukleat tadi, kita dapat mengetahui struktur dari asam nukleat. Nah, dikatakan bahwa asam nukleat ini tersusun dari monomer-monomer nukleotida. Maksudnya apa? Ternyata asam nukleat ini tidak terdiri dari satu nukleotida saja, tapi dia terdiri dari banyak nukleotida yang saling berikatan. Asam nukleat ini terdiri dari nukleotida-nukleotida yang saling berikatan. Nah, nukleotida-nukleotida ini sendiri tersusun dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari gula pentosa. Nah, gula pentosa ini memiliki 5 atom karbon. Atom karbon inilah yang berfungsi sebagai tempat melekatnya gugus pentosa. Nah, kan ini gula pentosa memiliki 5 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, atom kelima dan atom ketiga inilah yang menjadi tempat melekatnya gugus fosfat. Gula pentosa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Ribosa inilah yang akan menyusun RNA, sedangkan deoksiribosa ini yang akan menyusun DNA. Penyusun kedua nukleotida adalah gugus fosfat. Nah, gugus fosfat ini merupakan suatu molekul asam fosfat yang dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Nah, penyusun yang terakhir agar terbentuknya nukleotida yaitu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen merupakan suatu molekul berbentuk cincin yang kerangkanya itu tersusun dari atom C dan N. Nah, basa nitrogen sendiri dibagi menjadi dua, purin dan pirimidin. Bagaimana cara kita membedakannya? Purin itu membentuk dua cincin, sedangkan pirimidin itu hanya membentuk satu cincin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan purimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Dari ketiga molekul yang sudah dijelaskan, terbentuklah nukleotida, di mana dia terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen di sini merupakan basa nitrogen purin karena dia terbentuk dua cincin. Ketika nukleotida satu dengan nukleotida yang lain berikatan dan membentuk rantai, inilah yang disebut dengan asam nukleat. Nah, asam nukleat sendiri dibagi menjadi dua, RNA dan DNA. Nah, tentunya ada perbedaan dari RNA dan DNA.
Untuk itu, saya akan menjelaskan perbedaan dari keduanya. Perbedaan pertama terletak pada gula pentosa. Nah, yang menyusun RNA yaitu gula pentosa ribosa, sedangkan yang menyusun DNA adalah gula pentosa deoksiribosa. Perbedaan yang kedua yaitu berada pada basa nitrogennya. Nah, RNA sendiri terdiri dari basa nitrogen adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sedangkan pada DNA urasilnya itu diganti dengan timin. Jadi basa nitrogennya itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Dan perbedaan yang terakhir itu kita dapat lihat dari untaian rantainya. Kalau RNA itu memiliki untaian rantai tunggal, sedangkan DNA itu memiliki untaian rantai ganda. Setelah kita mengetahui molekul-molekulnya, mungkin kita berpikir bahwa DNA itu membentuk tangga. Namun kenyataannya di dalam tubuh kita DNA itu membentuk seperti gambar ini, yaitu berbentuk spiral. Setelah kita mengetahui pengertian, sejarah, struktur, dan macam-macam dari asam nukleat itu sendiri, selanjutnya kita sampai pada bagian akhir, yaitu fungsi dari asam nukleat. Nah, asam nukleat ini berfungsi sebagai pembawa informasi genetik pada makhluk hidup nih. Jadi kalau tidak ada asam nukleat, maka tidak ada yang namanya pewarisan sifat. Mungkin itulah materi mengenai asam nukleat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.